Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas 1 Satri Aji, 2 Novita Astriani, 3 Nur Chandra, 4 Okta Sofia. Kami di sini akan mempresentasikan tentang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Chandra Muhammad, dari PGSD. Saya akan menerangkan tentang apa itu menyimak. Menyimak menurut para ahli, yang pertama yaitu Tarigan. Tarigan menyebutkan bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan tentang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si bicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dan menyimak menurut bahasa Inggris yaitu listening atau mendengarkan. Dan menurut KBBI menyimak adalah mendengarkan suatu bicara untuk memahami apa yang akan dilakukan. Tujuan menyimak. Menyimak memiliki tujuan yang pertama, untuk menangkap dan memahami ujaran, lafal, serta intonasinya. Yang kedua, untuk menangkap, memahami makna kata-kata atau kelompok kata, kalimat, alinea atau paragraf dan wacana. Yang ketiga, untuk memahami maksud atau gagasan ide yang disampaikan oleh pembaca. Yang keempat, untuk mengartikan bunyi ucapan dan memahaminya. Yang kelima, melakukan penilaian terhadap makna ucapan. Yang terakhir, yang keenam, untuk melakukan tanggapan atas ucapan tersebut. Jenis-jenis menyimak. Menyimak secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, menyimak secara ekstensif. Menyimak secara ekstensif terbagi lagi menjadi menyimak sosial atau konvensional atau sopan, menyimak sekunder, menyimak ekstentif, dan menyimak pasif. Dan yang kedua, menyimak secara intensif. Menyimak secara intensif terbagi menjadi menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif, menyimak integratif, dan yang terakhir menyimak selektif. Menyimak ekstensif. Apa itu menyimak ekstensif? Yaitu suatu kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran yang tidak memerlukan bimbingan seorang guru. Menyimak ekstensif sendiri terbagi atas. Yang pertama, menyimak sosial, yaitu kegiatan menyimak yang biasanya berlangsung dalam situasi sosial. Menyimak sosial ini mencangkup dua hal. A. Mencangkup secara sopan santun dengan penuh perhatian terhadap percakapan atau obrolan situasi sosial dengan suatu maksud. B. Menyimak serta memahami peranan-peranan pembicara dan penyimak dalam proses komunikasi tersebut. Ujaran dari Anderson 1972. Kedua, menyimak sekunder, yaitu sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan. Yang ketiga, menyimak estetik atau keindahan. Menyimak tersebut mencangkup atas, yang pertama menyimak puisi, musik, pembacaan bersamaan atau drama, radio dan rekaman-rekaman. Yang kedua, menikmati cerita, teka-teki, gemerincing irama, dan lakon yang dibacakan atau diberitakan oleh guru. Ujaran dari Dawson 1963. Dan yang terakhir atau yang keempat, menyimak pasif, yaitu suatu penyerapan ujaran tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan kurang teliti, tergesa-gesa, menghafal luar kepala,
berlatih santai, serta menguasai suatu bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Aji Putra dari Prodi BGS semester 2 akan menjelaskan tentang menyimak intensif. Apa menyimak intensif itu? Yaitu sesuatu kegiatan yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap satu hal tertentu. Dalam kegiatan ini diperlukan peran guru. Salah satu cara sederhana yaitu adalah menyuruh siswa menyimak tanpa diberi teks tertulis sekali atau dua kali. Contoh-contoh menyimak intensif adalah yang pertama, menyimak kritis, yaitu menyimak yang mencari suatu kesalahan dari pidato-pidato politis. Yang kedua adalah menyimak konsentratif, yaitu kegiatan menyimak yang sejenis dengan telaah, seperti mencari informasi, mencatat ide-ide, dan mencatat fakta-fakta. Yang ketiga adalah menyimak kreatif, kegiatan menyimak yang mengakibatkan kesenangan dari konstruksi imajinatif para penyimak. Yang selanjutnya adalah menyimak interogatif, kegiatan yang menuntut lebih banyak konsentrasi atau seleksi, pemusatan perhatian, dan pemilihan bulir-bulir. Dari ujaran sang pembicara, kata sang penyimak akan mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya adalah menyimak eksplorasif, kegiatan yang bertujuan untuk menyelidiki sesuatu lebih terarah dan lebih sempit. Selanjutnya adalah menyimak selektif, kegiatan yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi, kata-kata, frase, kalimat, dan bentuk-bentuk bahasa yang sudah dipelajari. Cara menyimak yang baik. 1. Memusatkan perhatian dan pikiran terhadap informasi yang kita simak atau yang kita dengarkan. Yang kedua, benar-benar mengetahui masalah yang sedang dibicarakan atau didengar itu, mengendapkan bahan yang disampaikan itu dengan cara merangkum atau ringkas di dalam ingatan. Yang ketiga, menyimpulkan dan menilai fakta-fakta yang kita dengar. Yang keempat, hindari gangguan dari lingkungan sekitar. Yang kelima, mencoba untuk mengendalikan emosi. Yang keenam, memperhatikan komunikasi nonverbal. Kesimpulan, menyimak dalam bahasa Inggris berarti listening, dalam bahasa Arab berarti sami'a yasma'u, sedangkan menurut KBBI berarti mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa saja yang diucapkan atau dibicarakan orang. Jadi, dapat disimpulkan, membaca adalah mendengarkan atau memperhatikan secara seksama sesuatu yang diucapkan atau dibicarakan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.